Selamat datang di program Crossover to the Next Level. Berjumpa dengan saya, Elson Triputra. Pada hari ini kita berada pada episode Mujizat-Mujizat baru. Bersama saya telah hadir Pendeta Mulyono Zakaria dan langsung saja kita simak talk show berikut ini. Selamat datang Det Mulyono di program Crossover. Ya. Hari ini kita berada pada episode Mujizat-Mujizat baru. Ya. Nah, jadi dalam kisah para rasul kan diceritakan Petrus ketika berjalan di jalan raya, orang-orang yang terkena bayangannya sembuh. Ada juga cerita lain, sapu tangan Paulus menyembuhkan orang-orang. Nah, di sini kan nggak ada tumpang tangan, Det. Apakah ini yang disebut dengan mujizat-mujizat baru? Iya. Di dalam kehidupan gereja mula-mula, itu semua mujizat memang mujizat baru. Iya. Baik ada penumpangan tangan, baik tidak ada penumpangan tangan. Dan yang kita mesti tahu, mujizat itu bukan harus tumpang tangan. Enggak juga. Ada yang bisa lewat tumpang tangan, jadi sembuh. Tapi ada juga yang tidak lewat tumpang tangan bisa sembuh. Ya, contohnya seperti Petrus menyembuhkan orang lumpuh, itu bukan tumpang tangan, itu salaman karena ditarik kan. Jadi nggak harus tumpang tangan karena begini, kita punya Tuhan yang sangat kreatif. Karena Dia adalah creator, ya. Jadi sangat kreatif. Tidak mungkin Tuhan melakukan segala sesuatu satu cara. Tidak. Berbagai macam cara, itu sebabnya kalau kita memikirkan cara Tuhan, kita akan salah besar. Karena Tuhan punya berbagai macam cara untuk melakukan mujizatnya. Ya. Nah, termasuk ketika zaman rasul-rasul ini gereja mula-mula. Jadi gereja yang pertama kali baru ada. Otomatis mujizat yang diadakan oleh para rasul itu mujizat baru. Di Yerusalem ini mujizat baru. Nah, yang luar biasanya ketika Petrus berjalan, ini inisiatifnya dari orang yang sakit loh. Atau dari keluarganya atau kerabatnya yang sedang sakit itu. Jadi bukan Petrus yang suruh. Bukan dari Petrus. Saya mau jalan. Ayo semuanya yang sakit taruh di pinggir jalan, jangan di tengah jalan ya, di pinggir jalan. Tidak ada pengumuman dari Petrus. Kalau kita baca ayatnya, tidak ada pengumuman dari Petrus. Tetapi mereka punya inisiatif karena untuk mendekati Petrus pasti sulit sekali. Karena ingat, ini kan peristiwanya setelah kejadian yang di Serambi Salomo itu. Nah, di Serambi Salomo itu kan sudah 5.000 orang yang percaya. Sebelumnya ketika terjadi pencurahan roh 3.000 orang. Ditambah setiap hari ada orang yang diselamatkan. Yang bertobat itu tambah. Jadi orangnya banyak sekali. Kalau mau berjumpa dengan Petrus, ya satu-satu berjumpa. Petrus pasti tidak akan bisa. Karena tugas utama Petrus adalah dia mengabarkan Injil Kerajaan. Ya, kalau ada tanda-tanda heran dan mujizat, itu artinya Tuhan yang bekerja. Tapi orang-orang inisiatif, daripada tidak dijamah oleh Petrus, ya sudahlah, kena bayangannya juga mungkin bisa. Dan ajaibnya, yang terkena bayangan Petrus sembuh juga. Jadi Petrus doakan orang sakit sembuh. Tapi ada yang tidak didoakan. Karena yang kena bayangan itu tidak didoakan. Tapi kena bayangan Petrus langsung sembuh. Nah, ini mujizat yang luar biasa. Nah, saya percaya ketika Tuhan bergerak di tengah-tengah kita, selalu ada mujizat-mujizat yang baru. Mujizat-mujizat di mana kita belum pernah melihatnya, kita belum pernah mendengarnya, dan otomatis kita belum pernah merasakannya. Tapi kita akan merasakannya. Mungkin kita tidak tahu. Tiba-tiba saja terjadi. Sama seperti saya rasa Petrus tidak tahu. Kalau dia berjalan, bayangannya bisa menyembuhkan. Setelah itu, dia baru tahu.
Oh, bayangan bisa menyembuhkan. Tapi perhatikan, setelah peristiwa itu, Petrus tidak membuat pengumuman bahwa bayangan saya bisa menyembuhkan. Iya, iya. Tidak ada pembicaraan seperti itu. Artinya apa? Petrus tidak fokus kepada tanda-tanda heran dan mujizat itu. Fokus Petrus adalah mengabarkan Injil kerajaan, dan tanda-tanda heran dan mujizat itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Iya. Pekerjaan Tuhan sendiri. Yes. Jadi kalau kita sedang melakukan pelayanan, jangan berpikir untuk saya mau menyembuhkan orang, saya mau mengadakan mujizat. Tidak perlu seperti itu. Iya. Walaupun kita perlu ada kerinduan untuk melihat hal-hal yang ajaib terjadi. Ya. Kan Petrus punya kerinduan untuk melihat hal-hal ajaib terjadi, hal-hal yang supranatural terjadi. Nah, ketika kita punya kerinduan itu, Tuhan akan meluluskan, akan mengabulkan kerinduan hati kita. Nah, sehingga ketika Petrus melakukan apa saja, Petrus sedang berjalan, terjadi kesembuhan. Ya, Petrus sedang berkhotbah, bisa terjadi pencurahan roh. Banyak hal terjadi ketika Petrus melakukan sesuatu. Dan bukan hanya Petrus saja, tetapi para rasul yang lainnya juga seperti itu. Iya. Hanya di sini lebih dititik beratkan kepada Petrus. Ya, tetapi semua rasul yang lain juga membuat tanda-tanda heran dan mujizat. Bisa bayangkan kalau Alkitab mencatat semua pekerjaan Tuhan yang melewati para rasul, yang melalui para rasul, itu Alkitab mau tebalnya seperti apa? Iya. Petrus aja belum semuanya. Karena di tengah-tengah sudah yang Paulus. Iya. Kalau yang Petrus juga semuanya sampai dia mati di kayu salib dengan disalib terbalik. Itu mau berapa? Ya. Makanya karena Tuhan sudah memberikan anugerah. Iya. Tidak semua ini ditulis. Itu Alkitab cuma ada Kejadian sampai Wahyu dibaca lengkap. Ya. Ini sudah ada anugerah. Asalnya kalau semua dicatat, itu tebalnya semana nggak tahu Alkitab. Tapi Tuhan kita luar biasa. Iya. Petrus jadi bisa melihat dan mendengar ada mujizat yang baru. Nah, kalau kita melihat hal-hal seperti ini, artinya apa? Tuhan mau melakukan mujizat-mujizat yang baru di dalam diri kita dan melalui diri kita. Iya. Dan pastikan kita adalah orang-orang benarnya, orang-orang yang percaya kepada kuasa Tuhan, orang-orang yang di dalamnya sudah ada Roh Kristus, sudah ada Roh Kudus. Yes. Karena Petrus di dalamnya sudah ada Roh Kristus dan sudah ada Roh Kudus. Nah, kalau ada Roh Kristus dan Roh Kudus di dalam kita, maka mujizat-mujizat yang baru akan terjadi dalam hidup kita, dan Amin. itu bukan hal yang mustahil lagi untuk kita. Iya. Bisa terjadi karena Tuhan yang bergerak. Lalu di sisi yang lain, ketika Paulus ya di kota Efesus, jadi bukan di Yerusalem, Tuhan juga bekerja. Jadi artinya apa? Tuhan bekerja bukan berdasarkan tempat, tapi berdasarkan di mana ada orang benarnya. Di mana ada orang benar, di situ Tuhan bekerja. Di Yerusalem ada Petrus, Tuhan bekerja. Iya. Di Efesus ada Paulus, Tuhan bekerja. Dan mujizat yang dilakukan juga baru juga. Iya. Karena ini Paulusnya tidak perlu keluar ruangan. Murid-muridnya yang keluar ruangan, dan sekali lagi ini inisiatif muridnya, bukan inisiatif Paulus. Jadi murid-muridnya ketika di lapangan berjumpa dengan orang sakit, orang kerasukan setan, ketika berjumpa ini, doain terus, mungkin merasa capek juga, lalu berinisiatif, pas lagi mengajar, Paulus mengeluarkan sapu tangan, mungkin lap keringat. Jadi para murid langsung, Paulus kan nggak bisa keluar karena dia harus mengajar terus. Itu sebabnya minta aja kainnya,
atau sapu tangannya. Jadi kadang kain, kadang sapu tangan. Nah ini dibawa. Nah ini nggak dicuci dulu. Jadi dibawa ketika ada orang sakit, ditaruh sapu tangan atau kain yang bekas dipakai oleh Paulus, orang itu sembuh. Iya. Ya. Iya. Jadi Tuhan bisa dengan berbagai macam cara. Nah, jangan kita langsung meniru. Ya, ketika ada KKR kesembuhan ilahi, terus kita mau orang sembuh karena terkena bayangan kita, ya. Jadi orang disuruh, pokoknya berdiri di situ aja. Kalau yang nggak bisa berdiri, duduk, atau kalau yang bed rest, tiduran aja. Nanti saya jalan. Karena kita meniru, bukan karena inisiatif dari Roh Kudus. Ketika kita meniru, tidak akan terjadi apa-apa. Iya. Tapi ini yang harus kita pahami. Tuhan mau bekerja di dalam kita dan melalui kita. Dan mungkin itu mujizat-mujizat yang baru. Tetapi bukan meniru. Iya. Inisiatifnya harus dari Roh Kudus. Roh Kudus yang berikan kepada kita, lalu ketika kita berjalan, apa yang Roh Kudus beritahu, itulah yang akan kita lakukan. Iya, iya. Jadi kita tidak perlu, Petrus bayangannya bisa menyembuhkan. Saya bayangannya bisa menyembuhkan. Paulus sapu tangannya bisa menyembuhkan. Kainnya bisa menyembuhkan. Kita boleh buat mujizat, ya, melalui bayangan kita, melalui sapu tangan atau melalui kain, itu boleh saja. Tetapi pastikan ini dari Roh Kudus, dari Tuhan sendiri, bukan keinginan kita. Jadi ada dorongan dari Roh untuk kita melakukan sesuatu sehingga terjadi mujizat. Iya. Ya, kalau tidak ada dorongan hal-hal yang spesifik seperti itu, ya udah lakukan secara umum saja, doakan. Toh yang penting bukan caranya kan, yang penting orang sakitnya sembuh. Buat apa caranya spektakuler, tapi orang sakit tidak sembuh? Buat apa? Jadi kita harus tahu tujuannya apa. Karena Tuhan melihat, tujuannya ini orang sakit sembuh. Ya udah itu aja. Caranya bagaimana? Tuhan yang akan berikan. Iya. Tiba-tiba saja kita berpikir untuk ini, untuk itu. Bahkan kalau kita bercermin dari Petrus dan Paulus, bukan mereka yang berpikir, bukan mereka yang merenungkan mau seperti apa. Mereka tidak memikirkan itu. Iya. Tapi orang-orang yang di sekitarnya yang tiba-tiba saja seperti dapat pewahyuan, dapat hikmat dari Tuhan. Pakai ini, pakai ini. Dan sekali lagi, mujizat itu terjadi karena ada keyakinan. Yes. Jadi kalau kita mau melihat mujizat, harus ada keyakinan dan kepercayaan. Kenapa orang-orang sakit itu mau ditidurkan di pinggir jalan, ditilam-tilam? Kenapa mereka mau? Karena mereka yakin. Mereka percaya. Kalau berjumpa dengan Petrus, kalau tidak bisa dijamah, setidaknya, karena itu perkataannya, setidaknya bayangan Petrus bisa menyentuh mereka. Bayangkan, padahal bayangan tidak bisa menyentuh. Iya, iya. Tapi kena kan berarti. Tapi berasa nggak disentuh? Nggak berasa. Tapi ada pekerjaan Roh di situ. Yes. Itu yang mereka rasakan. Bukan jamahan Petrus, tapi jamahan Roh Kudus. Itu yang mereka rasakan sehingga mereka menjadi sembuh. Iya. Ya. Jadi kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Mau caranya seperti apa, biar itu Tuhan sendiri. Tuhan yang akan memberikan ide-ide untuk kita. Tuhan yang akan memberikan dorongan untuk kita melakukan sesuatu supaya terjadi mujizat. Tuhan kita Allah yang luar biasa. Dan saya percaya pada zaman akhir ini, hari-hari akhir ini, Tuhan mau mengadakan mujizat-mujizat yang baru. Amin. Itu sebabnya pastikan di dalam kita ada Roh Kristus, ada Roh Kudus yang sudah diaktifasi. Maksudnya diaktifasi artinya di dalam kita Roh Kristus dan Roh Kudus itu aktif bekerja. Amin. Bukan keinginan kita lagi, bukan kehendak kita lagi, tetapi Roh Kristus, Roh Kudus yang bekerja. Sehingga mujizat
demi mujizat itu bisa terjadi bukan karena kita yang melakukannya, tetapi karena Roh Kudus yang melakukannya melalui kita. Yes. Tuhan yang akan bekerja di dalam kita. Sama seperti Tuhan bekerja pada gereja mula-mula, maka Tuhan juga bisa bekerja pada gereja-gereja di zaman akhir ini. Yeah. Tuhan yang akan menyatakan kuasanya, Tuhan yang akan menyatakan kedaulatannya, bahwa dunia ini harus menyembah Tuhan kita. Iya. Amin. Amin. Haleluya. Nah, Dad, ngomongin tujuan nih. Iya. Apa sih, Dad, tujuan Tuhan mengadakan mujizat-mujizat itu melalui rasul-rasul? Iya. Jadi tujuan atau alasannya begitu ya. Iya. Yang pertama, kita tahu peristiwa setelah Petrus dan Yohanes ditangkap, ya, ditahan, lalu akhirnya dipulangin karena orang banyak. Nah, Petrus dan Yohanes kan kembali ke markas. Mereka ceritakan bagaimana mereka diancam, bagaimana mereka ditekan, ya, bagaimana mereka sudah diancam berkali-kali untuk tidak boleh lagi menyebut nama Yesus. Ketika mereka berkumpul, yang mereka lakukan apa? Mereka berdoa. Dan mereka berdoa isinya, ulurkanlah tanganmu Tuhan untuk mengadakan tanda-tanda heran dan mujizat-mujizat. Ini doa mereka. Iya. Lalu setelah itu, dan berikan kami keberanian untuk tetap memberitakan Injil Kerajaan. Jadi Tuhan mau menjawab doa jemaat. Iya. Nah, kita harus tahu, kalau kita berdoa dan di dalam kita ada Roh Kristus, Roh Kudus yang aktif. Karena kalau kita lihat di ayatnya, ketika mereka berdoa, goyanglah tempat itu. Artinya ada Roh Kudus di situ. Iya. Ada hadirat Tuhan di situ. Nah, kalau kita berdoa, hadirat Tuhan turun, maka apa yang kita doakan, dan pasti yang kita doakan sesuai dengan firman, apa yang kita doakan akan dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Setelah peristiwa itu, mujizatnya lebih besar lagi. Ya, setelah mujizat itu, setelah peristiwa itu, mujizatnya sudah bukan orang lumpuh ditarik, udah bukan satu-satu lagi. Bayangkan, Petrus berjalan, artinya itu orang banyak. Langsung banyak orang disembuhkan. Ada yang baru lagi. Karena Tuhan mau menjawab doa kita. Kalau kita berdoa sesuai dengan firman, sesuai dengan isi hati Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkannya. Iya. Lalu, kalau kita melihat lagi, perhatikan, waktu Petrus berkata bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, di Matius pasal 16. Ketika Petrus berkata seperti itu, Yesus bernubuat kepada Petrus. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan Allah maut tidak menguasainya. Jadi Petrus sudah benar kan, sudah jadi kepala gereja. Iya. Ya, Tuhan mendirikan gereja di atas batu karang. Petrus artinya batu karang, ya. Dan di atas batu karang, yang lainnya lagi adalah di atas pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Mesias itu manusia, anak Allah yang hidup itu Allah. Ya, jadi Yesus itu manusia. Allah yang menjadi manusia. Jadi dia benar-benar manusia. Menjadi Mesias, menjadi juru selamat. Tetapi Yesus pun adalah anak Allah. Ketika dia berada di sorga, dia menjadi setahta dengan Bapa, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Iya. Jadi Yesus sudah menubuatkan kepada Petrus bahwa ketika Petrus mendirikan jemaat, ya, ada jemaat mula-mula yang mengikuti Petrus, maka Allah maut tidak akan menguasainya. Nah, pengertian Allah maut tidak menguasainya bukan Petrus dan rasul-rasul yang lain itu bertahan, bukan. Tetapi ini sifatnya menyerang. Iya. Makanya terjadi mujizat-mujizat.
Nah, mujizat-mujizat ini sama seperti menutup pintu neraka. Iya. Kan dan dikatakan lagi oleh Yesus, apa yang engkau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang engkau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Artinya sorga membackup. Kalau di dalam kita ada Roh Kristus, di dalam kita ada Roh Kudus, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan di backup oleh sorga. Iya. Nah, kita harus tahu kekuatan sorga itu sangat luar biasa. Yes. Tidak ada satupun yang bisa melawan kekuatan sorga. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan kekuatan dari Tuhan kita. Karena dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Jadi alasannya adalah karena nubuatan yang Yesus katakan kepada Petrus harus digenapi. Jadi janji Tuhan itu memang pasti terjadi ya? Pasti terjadi. Iya. Jadi dari sekarang, coba perhatikan kembali. Apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kita? Iya. Apa yang menjadi firman Tuhan dalam hidup kita? Firman Tuhan yang pernah kita rasakan, ini klik banget gitu untuk kita. Yes. Nah, maka firman itu harus menjadi kenyataan. Amin. Jadi kalau kita melihat, kok sepertinya belum jadi? Ayo, bangkit di dalam roh. Sama seperti jemaat di gereja mula-mula itu, mereka berdoa. Dan Roh Kudus ada di dalam mereka. Sampai secara fisik tempat itu goyang. Iya. Ya, tempat itu goyang yang menandakan Roh Kudus hadir di situ. Hadirat Allah di situ. Kita berdoa sampai hadirat Allah turun. Sampai hadirat Tuhan turun. Dan kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Maka Tuhan akan membuat semua firman, semua janji yang pernah datang kepada kita akan menjadi kenyataan. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, Dad, mukjizat ini kan sebenarnya hal yang luar biasa. Tetapi terjadi secara natural atau biasa. Seperti Petrus. Berjalan itu kan biasa, Dad. Setiap hari kita juga berjalan. Tetapi terjadi mujizat. Bayangannya menyembuhkan orang-orang sakit. Kok bisa terjadi seperti itu? Bagaimana terjadinya, Dad? Iya. Waktu kita menerima pencurahan Roh Kudus, maka itu kita bisa berjalan di dalam mujizat. Artinya kita bisa berjalan di dalam roh. Iya. Ya, Paulus katakan kita harus berjalan di dalam roh. Kita berjalan itu hal yang natural. Ya, semua orang berjalan, ya. Tapi di dalam roh ini supranatural. Ini alam supranatural. Berjalan natural. Iya. Nah, kita memang sudah diciptakan oleh Tuhan melakukan hal-hal yang natural, tetapi di dalamnya ada hal-hal yang supranatural. Iya. Karena ketika kita berjalan di dalam roh, yang kita lakukan itu biasa, tetapi yang supranatural itu bagian Tuhan. Tuhan yang bekerja di dalam kita melalui apa yang kita lakukan sepertinya biasa saja. Yang kita lakukan biasa saja. Contoh, seperti minyak janda, karena ada firman di situ. Iya. Dan dia melakukannya, ketika dia tuang minyak, apa yang terjadi? Minyak itu tidak berhenti-berhenti. Apakah yang dilakukan oleh janda tersebut adalah hal yang supranatural? Tidak. Hal natural. Dia hanya tuang minyak. Semua orang bisa tuang minyak. Iya. Tetapi yang supranatural terjadi. Kenapa? Karena di situ ada firman yang diberikan oleh Elisa. Yang di dalam Elisa ada roh Tuhan. Iya. Jadi kalau di dalam kita ada roh Tuhan dan ada firman. Firman yang bekerja di dalam kita dan kita percaya sepenuhnya kepada firman. Maka yang kita lakukan biasa akan menjadi luar biasa. Haleluya. Dan ini yang Tuhan mau. Hal-hal yang luar biasa itu, hal-hal yang supranatural, Tuhan mau itu terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Setiap hari. Iya, bukan sekali-kali. Oh, iya. Kalau sekali-sekali, artinya kita seperti nunggu di kolam Bethesda. Sekali-sekali bisa terjadi mujizat. Kalau malaikat turun. Kalau malaikatnya belum turun, ya udah tidak terjadi. Tapi kalau malaikat turun, kita telat, ada orang lain yang mendahului,
ya udah cuma orang itu yang sembuh. Yang lainnya tidak terima mujizat. Tetapi sekarang kan peristiwanya sudah beda. Yesus datang. Tidak perlu ke kolam Bethesda. Ketika Yesus datang, cukup berjumpa dengan Yesus, tidak perlu nyembur ke kolam, maka saat itu juga orang lumpuh sembuh. Iya. Ya. Jadi ketika ada firman di dalam kita, nah Yesus itu apa? Yesus kan firman yang menjadi manusia. Jadi kalau di dalam kita ada Yesus, artinya ada Roh Kristus dan ada Roh Kudus, maka bagian kita melakukan hal-hal yang biasa, tapi yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Iya. Ketika kita melakukannya, maka Tuhan akan intervensi untuk yang kita lakukan natural menjadi supranatural. Itulah yang terjadi dalam kehidupan Petrus. Iya. Tapi perhatikan, kembali kepada kisah minyak janda itu. Kalau janda itu, dia mau difirmankannya tuang minyak yang tinggal sedikit itu. Tapi di rumah dia ganti. Oh, saya lebih banyak air daripada minyak. Saya tuang air aja. Supaya apa? Supaya tidak habis. Karena kalau pakai minyak dituang, takutnya langsung habis. Waduh, nanti udah dituang di ember, susah dipakai lagi. Jadi dia tuangnya air. Apakah akan ada mujizat? Tidak akan ada. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan firman. Jadi pastikan kita punya firman dan kita melakukannya sesuai dengan firman. Iya. Pastikan kita melakukannya selaras dengan firman. Yes. Karena ketika kita selaras dengan firman, artinya kita menyelaraskan frekuensi kita dengan sorga. Dan di sorga yang namanya mujizat itu setiap hari, setiap saat mujizat. Ya, bukannya sekali-sekali, tapi setiap saat ada mujizat. Jadi kalau kita melakukan firman sesuai dengan firman yang diberikan, maka kita akan melihat mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Nah, ketika mujizat demi mujizat terjadi nih, Dad, mungkin orang-orang itu mulai mengagungkan rasul-rasul. Nah, tapi di sini kan emang kita tahu bahwa Tuhan yang telah melakukannya. Nah, apa sih sikap hati yang terus dijaga oleh para rasul-rasul ini? Ini hanya masalah fokus. Iya. Perhatikan, para rasul fokus. Fokusnya apa? Bukan menyembuhkan orang sakit. Fokusnya memberitakan Injil Kerajaan. Setelah itu, ketika ada dorongan untuk menyembuhkan orang, baru dilakukan. Itu sebabnya ketika mereka fokus kepada pengabaran Injil Kerajaan, fokus kepada Tuhan dan firman-Nya, maka mereka tidak berpikir sedikit pun untuk merasa bahwa mereka sakti. Iya. Karena mereka tahu mereka ini hanya orang biasa, tapi di dalamnya ada Roh Kudus yang luar biasa. Iya. Jadi kita juga harus tahu pada zaman-zaman akhir ini, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Iya. Ya, para rasul tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Biarkan Tuhan yang memberikannya kepada kita. Jangan mencuri dan jangan menginginkan itu. Biar Tuhan sendiri yang bekerja. Ketika kita tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan, maka tidak ada yang perlu disombongkan dari hidup kita. Iya. Karena semua yang ada pada kita itu milik Tuhan. Iya. Ya. Karena di dalam kita ada Roh Kristus, ada Roh Kudus. Itu sebabnya kita perlu fokus. Fokus kepada Tuhan dan firman-Nya. Itu saja. Jangan fokus supaya orang memuji kita, supaya orang meninggikan kita. Tidak perlu. Yang meninggikan kita bukan orang, bukan manusia, tetapi Tuhan sendiri. Iya. Daud ditinggikan bukan karena manusia, tapi karena Tuhan. Yes. Yusuf ditinggikan bukan karena manusia, tapi karena Tuhan. Iya. Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita dan izinkan dia bekerja.
fokuslah kepada Tuhan dan firman-Nya. Yes. Maka Tuhan sendiri yang akan bekerja di dalam kita dan Amin. melalui kita. Nantikanlah pekerjaan Tuhan yang akan terjadi di dalam hidupmu. Iya. Fokus kepada Tuhan dan firman-Nya. Ketika engkau fokus kepada Tuhan dan firman-Nya, maka fokusmu kepada fakta akan menjadi samar-samar. Iya. Dan firman lama-lama akan menjadi sangat jelas terjadi secara fisik. Amin. Tuhan akan bekerja di tengah-tengah kita. Yes, Amin. amin. Jadi kalau kita saat ini mau merasakan mukjizat-mukjizat setiap hari, Dad, bagaimana kita juga bisa menikmatinya gitu sekarang? Ya, kita hidup sama seperti jemaat mula-mula saja. Oh iya. Ya, perhatikan saja cara hidup mereka. Ya, kan di episode-episode sebelumnya sudah diberitahukan cara hidup jemaat. Nah, kita seperti itu saja. Karena kalau kita lakukan hal yang sama, otomatis hasilnya akan sama. Tapi kalau kita melakukan yang berbeda, mau hasilnya sama, itu sangat mustahil. Ya, tapi ini kabar gembiranya. Tuhan mau bekerja. Di kitab Hagai diberitahu bahwa kemegahan dari rumah Tuhan yang pada zaman akhir ini akan lebih semarak dibandingkan pada zaman dulu. Jadi dibandingkan gereja mula-mula, gereja-gereja di zaman akhir ini yang Tuhan bangkitkan, yang sesuai dengan blueprint sorga, akan menikmati semarak yang lebih lagi, kemegahan yang lebih lagi daripada gereja mula-mula. Iya. Jadi Tuhan akan bekerja dengan lebih luar biasa lagi. Artinya apa? Tanda-tanda heran dan mujizat yang lebih besar itu akan terjadi melalui gerejanya. Amin. Karena Tuhan selalu bekerja melalui gerejanya. Dan gerejanya itu adalah kita sekalian, orang-orang benarnya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itulah gereja. Dan kita harus tahu, Tuhan sudah diberikan kepada gereja. Yesus sudah diberikan kepada gereja untuk menjadi kepala. Itu sebabnya pastikan pimpinan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Iya. Bukan kedagingan kita, bukan keinginan kita sendiri, tetapi Tuhan kita sendiri. Ya, agenda kita bukan agenda pribadi kita sendiri, tetapi agenda Tuhan. Kita ambil agenda Tuhan dan itu yang menjadi agenda kita. Amin. Sehingga tidak ada lagi keinginan diri sendiri, tidak ada lagi keuntungan yang kita mau nikmati untuk diri kita sendiri, tapi kita mau berikan semuanya untuk Tuhan kita. Maka Tuhan akan bekerja di dalam kita dan melalui hidup kita. Hal-hal yang ajaib, hal-hal yang supranatural akan terjadi. Sama seperti ketika para rasul hidup, terjadi hal-hal yang ajaib dan hal-hal yang supranatural. Bahkan sekarang akan menjadi lebih besar lagi. Akan ada mujizat-mujizat yang baru lagi. Iya. Kalau orang sakit kena bayangan, ini akan terjadi lagi. Saya percaya di dalam Tuhan bahwa apa yang sudah ditulis di Alkitab itu akan terjadi. Amin. Artinya bayangan orang-orang percaya, bayangan orang-orang benar bisa menyembuhkan orang sakit. Tetapi saya percaya ada hal-hal baru yang akan terjadi juga. Amin. Yang kita belum tahu caranya seperti apa. Tetapi Tuhan akan mengerjakannya di dalam kita dan melalui kita. Sehingga kerajaan Tuhan itu nyata di muka bumi ini. Tuhan dinyatakan di dunia ini dan kedaulatannya itu nyata. Dan saya percaya gereja akan dibangkitkan pada akhir zaman ini untuk menyatakan kuasa Tuhan, untuk menyatakan kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita manusia. Iya. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Saya sendiri percaya bahwa mujizat-mujizat pasti terjadi saat ini dalam hidup kita. Iya. Terima kasih, Dad, atas penyingkapan firman-Nya. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Iya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan memberkati. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. Dia yang akan terus mengadakan mukjizat-mukjizat yang baru di dalam kita dan melalui kita. Hal yang terpenting yang harus kita pahami adalah fokus kita harus terus tertuju hanya kepada Tuhan dan firman-Nya.
Program Crossover akan tayang setiap hari Rabu jam 7 malam. Saudara dapat klik like dan subscribe channel YouTube Mulyono Zakaria. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Saudara juga dapat membagikan kepada saudara-saudara yang lain. Saya Elson Triputra, see you on the next level.